Saya mencari kerjaan di Surabaya. Pikir saya dapat kerja, masalahnya saya bisa kerja. Tapi ternyata di mana-mana ditolak. Kenapa ditolak? Saya nggak tahu kalau orang cacat itu sulit mencari kerjaan. Mulai mulut saya itu walaupun berat hati, tapi saya ingin jawaban dari Tuhan. Saya dijawab Tuhan. Justru tidak hanya menjawab saja, Tuhan memperlihatkan saya. Tuhan berdiri di samping saya di saat saya sakit perut. Tuhan membawa tongkat di tangannya, sebelah kanan ada tongkat, sebelah kiri menopang perut saya. Menginspirasi hidupmu melalui kisahku. Salam, kenalkan nama saya Kasih Hati, dan ini saya akan menceritakan kisah saya di saat saya mengenal Tuhan Yesus. Semula saya tidak kenal Tuhan Yesus sama sekali, bahkan saya tidak mempunyai keinginan menjadi orang Kristen. Tapi di saat saya sakit, saya doa secara di luar Kristen, saya tidak sembuh-sembuh, tidak kunjung sembuh. Saya sering sakit perut. Akhirnya di saat saya jalan-jalan dan saya tahu dan saya melewati segala rumah ibadah. Saya mampir di rumah ibadah di luar Kristen. Saya di situ juga berdoa di situ bersama-sama, baik orang yang tidak kenal, saya langsung di situ. Terus saya nggak ada kesembuhan. Terus saya jalan-jalan lagi, saya ketemu rumah ibadah, yaitu rumah ibadah orang Kristen, dan saya di situ saya berhenti. Dan saya berhenti di situ, saya mendengarkan puji-pujian dan hati saya tergerak untuk mendengarkan. Tapi saya tidak ingin menjadi orang Kristen, hanya sekedar mendengarkan waktu itu. Nah, disitulah setelah saya pulang ke kampung, saya sakit perut. Nah, disitulah saya mulai hati saya ini mulai gelisah. Saya doa secara di luar Kristen, dan besoknya saya berdoa di luar Kristen. Besoknya lagi saya berdoa di luar Kristen, dan besoknya lagi saya berdoa di Kristen. Nah, secara Kristen maksud saya. Nah, disitulah saya bilang begini, ya Allah, bila Engkau menetapkan aku menjadi umat-Mu, jawablah aku. Saya berdoa dengan di luar Kristen. Terus besoknya saya menyebut, mulai mulut saya itu walaupun berat hati, tapi saya ingin jawaban dari Tuhan. Saya mulai nyebut Tuhan Yesus, walaupun berat hati saya katakan, tolonglah saya. Berilah saya kesembuhan sakit perut. Kenapa setiap saat saya sering sakit perut, berilah saya kesembuhan. Kalau Engkau beri kesembuhan, tunjukkanlah kuasa-Mu, tunjukkanlah mujizat-Mu, campur tanganlah dalam apa yang kami rindukan saat ini, apa yang kami inginkan, baik di dalam saya bergumulan sakit perut, baik bergumulan apa yang kami kerjakan, Tuhan tolong. Bila Engkau menolong saya, berarti Engkau adalah Allah yang hidup. Karena saya kepingin mempunyai Allah yang hidup
supaya saya juga mempunyai angan-angan yang hidup. Nah, disitulah saya dijawab. Di saat saya doa secara Kristen, saya dijawab Tuhan. Justru tidak hanya menjawab saja, Tuhan memperlihatkan saya, Tuhan berdiri di samping saya di saat saya sakit perut. Tuhan membawa tongkat, di tangannya sebelah kanan ada tongkat, sebelah kiri menopang perut saya. Saya waktu itu tidak sadarkan diri. Saya mungkin pingsan atau mungkin tidak pingsan, tapi saya tidur itu rasanya saya tidur itu enak sekali. Setelah itu saya agak buka mata sedikit, saya ingin melihat siapa yang berdiri di dekat saya itu. Tapi di situ saya tidak bisa melihat siapa yang berdiri. Tapi ada orang yang berdiri pakai jubah putih, tapi saya nggak bisa melihat wajahnya. Semakin saya ingin tahu, semakin wajah itu semakin tinggi. Jadi saya sampai sekarang belum bisa melihat wajahnya, tapi saya sudah melihat mukjizatnya, melihat pertolongannya, melihat campur tangannya. Disitulah yang bisa saya rasakan, hati saya damai, sejahtera, sukacita, walaupun secara manusia tangan saya tidak genap, tubuh saya keempat anggota badan saya cacat, tapi hati saya sejahtera. Saya terima kasih kepada Tuhan yang hidup, yang memberi saya serba bisa, apa yang dikerjakan dengan tangan yang genap, tangan yang sempurna. Secara manusia saya tidak sempurna, tapi Tuhan memberi saya sempurna. Nah, di saat peristiwa saya mengenal Tuhan Yesus, saya mencari kerjaan di Surabaya. Pikir saya dapat kerja, masalahnya saya bisa kerja. Tapi ternyata di mana-mana ditolak. Kenapa ditolak? Saya nggak tahu kalau orang cacat itu sulit mencari kerjaan. Nah, saya nggak percaya dengan diri saya sendiri. Akhirnya saya mencoba-coba untuk mencari kerjaan, lamar di pabrik-pabrik. Sampai saya kehabisan uang untuk transportasi saya ke sana kemari untuk mencari kerjaan. Akhirnya saya kemana-mana jalan kaki. Nah, disitulah tetap tidak dapat kerjaan. Akhirnya saya ikut seorang pendeta melalui kakak saya ikut. Akhirnya saya ikut di situ. Saya ikut 1 tahun, kurang lebih 1 tahun. Saya waktu jalan-jalan saya ketemu Bapak Angkatan Laut. Akhirnya saya dimasukkan di jahit. Ya, saya ngelamar di penjahit juga tidak dapat. Akhirnya saya dimasukkan di anak-anak cacat, khusus anak-anak cacat lomba menjahit. Nah, puji Tuhan, disitulah saya masang kerah. Akhirnya saya dapat nomor 1. Di situ saya cuma 10 menit saya bisa masang 30 kerah baju. Nah, akhirnya saya dapat nomor 1 di situ dan saya dimasukkan di sebuah CV Sumber Rezeki Jaya Kupang Surabaya. Akhirnya saya kerja di situ, tapi saya tidak dikasih kerjaan menjahit, tapi saya dikasih untuk pembukuan. Nah, saya di situ dites pembukuan, saya bisa. Akhirnya saya kerja di kantor di bagian pembukuan, konveksi besar di situ ya. Saya di situ rangkap 3 pembukuan toko serta gudang serta pembukuan laporan di kantor. Wah, puji Tuhan, di situ saya dipercaya pegang di pembukuan. Akhirnya saya mempunyai anak buah, 4 anak buah di pembukuan. Nah, disitulah terus saya mulai ingin mandiri, tidak ingin ikut orang. Jadi walaupun modal saya itu sedikit, tapi saya percaya karena saya sudah mengenal Tuhan Yesus. Saya percaya kalau Tuhan
memberi saya itu bisa. Saya yakini bahwa Tuhan memberi bisa itu saya lakukan. Saya harus bisa, saya harus bisa, saya harus bisa. Itu yang menjadi angan-angan saya sampai saat ini. Saya tidak boleh kalah. Karena iblis itu bermacam-macam cara untuk mengalahkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Akhirnya saya coba, saya pulang ke desa. Nah, setelah pulang ke desa, saya cari kerjaan bingung. Bingungnya orang seperti saya itu tidak mungkin mau kerja di sawah, kerja di mencangkul. Sedangkan di desa itu kebanyakan mencangkul dan kerja di sawah. Ya, saya doa sama Tuhan, Tuhan berilah saya jalan, tuntunlah saya agar saya tidak iman saya tidak lemah. Berilah saya semangat kerja untuk apa saja saya lakukan sesuai dengan talenta saya. Nah, di situ lalu Tuhan menjawab itu melalui angan-angan saya sendiri, tapi saya percaya itu jawaban dari Tuhan. Akhirnya saya memutuskan mandiri jualan kacang asin. Waktu itu cuma kacang asin saja. Modal saya cuma 20.000. Nah, 20.000 itu saya percaya uang 20.000 itu kalau saya pandai untuk mengelola itu pasti akan berkembang. Jadi uang 20.000 itu saya belikan kacang asin di pasar. Waktu itu 1 kilo masih 800.000. Nah, jadi uang 800.000 itu, uang 20.000 itu saya belikan hanya beberapa kilo saja, dan serta bawang, serta ketumbar, serta bumbu-bumbunya itu. Nah, itu saya mulai menggoreng beberapa kilo itu, tidak saya goreng langsung semua, tidak saya goreng separuh, sebab waktu itu sistemnya itu hanya titip-titip di warung-warung. Saya titip-titip di warung-warung setiap hari Jumat. Nah, setelah itu terus yang separuh saya goreng. Saya tanyai setiap hari itu warung itu yang habis siapa itu saya goreng. Sudah saya persiapkan, yang habis saya langsung tambahi di situ, saya narik uang, saya tambahi narik uang, saya tambahi narik uang. Yang belum tidak saya tambahi, biar dihabiskan dulu. Itu terus supaya saya tidak pailit. Jadi saya dikasih hikmat Tuhan seperti itu. Ya, memang semula itu langganan warung itu cuma 3 orang. Lalu lama-lama menjadi 10 menjadi 12 saya terus cari. Saya sambil bawa sepeda pancal, ya, saya sambil bawa dagangan, saya sambil mengembangkan. Itu saya ke warung-warung sambil mencari langganan baru, sambil saya nitip-nitip lagi, saya sambil nambahi yang warung-warung yang sudah lama. Terus selebihnya kalau ada warung yang masih belum habis, saya tidak nambahi, terus saya carikan tempat yang baru. Nah, itu terus akhirnya berkembang sampai 88 warung dan toko kecil-kecil. Nah, disitulah mulai saya kewalahan. Saya saya punya karyawan, semula 1, 2, akhirnya jadi 6. Cuma terbatas 6 itu aja, supaya saya tidak banyak membayari orang. Jadi saya tidak mau bangkrut istilahnya, ini harus berkembang terus. Nah, sampai itu saya dipanggil bos kacang. Nah, saya mulai tidak kacang saja, tapi saya mulai mengawali dari telur asin. Saya bikin telur asin, nah itu berkembang. Terus kalau telur asin itu memang cari laba memang sedikit, tidak bisa banyak. Ya, dari kulaan telurnya saja sudah ngepres, jadi saya cari laba itu cuma sedikit sekali. Tapi itu untuk melengkapi dagangan saya, bisnis saya. Jadi saya tidak menghiraukan itu laba sedikit, laba banyak, tidak saya hiraukan. Yang penting jalan.
Yang penting bisa jalan, bisa berkembang. Saya percaya kalau sedikit bisa berkembang, lama-lama sedikit itu menjadi bukit. Nah itu yang menjadi kepercayaan saya, yang menjadi semangat saya. Walaupun saya cacat keempat anggota badan saya, tapi saya tidak pernah putus asa. Saya ingin memperlihatkan karya Tuhan, tetap supaya orang lain melihat orang cacat saja bisa bekerja gitu. Jadi saya tetap mau memberi semangat orang lain. Saya tidak ingin minta-minta, saya ingin mandiri. Itulah yang menjadi semangat saya. Tuhan tetap memberi apa bisa. Akhirnya saya kewalahan membawa dagangan yang banyak itu. Akhirnya saya sama ibu gembala saya dibilangi, kamu berani belajar setir mobil. Terus mobilnya siapa yang untuk belajar? Kamu harus belajar setir mobil di Pare, mungkin ada di Natuna atau di Dian. Nah waktu itu yang saya tahu di Natuna. Akhirnya saya datang ke kantor Natuna, saya belajar setir mobil. Nah semula saya nggak pernah yakin dengan keadaan saya. Bahkan setir mobil itu kan susah. Nanti kalau kayak saya ngoper kopling, itu yang setir siapa? Sedangkan saya harus pegang, itu harus selalu tangan dua. Tapi Tuhan memberi hikmat, puji Tuhan. Saya setir tangan satu bisa sambil ngoper gigi itu saya juga bisa. Nah disitulah kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, campur tangan Tuhan yang diberikan kepada saya. Saya semakin semangat. Akhirnya saya bisa setir mobil, bisa bawa dagangan. Saya sudah tidak nguntel lagi, istilahnya seperti itu. Jadi itulah yang membuat semangat saya ada. Berhubung saya itu mencintai pekerjaan Tuhan, akhirnya saya terlalu capek untuk bisnis itu karena saya yang menyetorkan sendiri ke warung-warung. Saya enggak pakai orang lain, saya setorkan sendiri karena saya kapok. Dulu percaya uang, akhirnya dibawa lari. Nah disitulah segala sesuatu itu saya tangani sendiri. Terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan menghendaki saya menjadi alatnya Tuhan, ini ada gembala masih sendirian, di mana-mana banyak rintangan, hambatan untuk mengembangkan pelayanan. Berilah saya waktu untuk ketemu sama ibu gembala ini karena saya belum kenal siapa namanya, di mana tempatnya. Saya sambil kirim dagangan kacang asin, waktu itu naik sepeda ontel biar saya tahu orangnya. Kalau saya naik mobil mesti tidak tahu orangnya. Saya naik sepeda ontel. Tahu-tahu saya ketemu teman saya yang sudah lama satu gereja di Surabaya waktu itu pulang ke desa. Nah, ketemu saya di jalan, saya dipanggil, Ses kasih hati, Ses kasih hati. Saya noleh. Lalu ibu ini siapa? Loh, masa lupa sama saya? Saya ini Ibu Kati yang pernah satu gereja di Surabaya waktu itu. Lah, Ses kok ada di sini? Iya, rumah saya kampung sini, Bu. Saya ingin mandiri, tidak ingin ikut orang terus. Jadi saya ingin mengembangkan talenta saya. Kalau memang Tuhan mempercayakan saya punya talenta, ini saya kembangkan terus. Akhirnya saya dikenalkan sama Bu Kati ini, sama Bu Priskila, saya dikenalkan, dibawa ke rumahnya. Terus ini cocok dengan kerinduan saya ingin kenal sama pendeta, tapi yang masih bujang. Jadi saya bisa membantu. Kalau yang sudah punya istri dan anak, itu mungkin saya hanya jadi jemaat biasa. Jadi saya tidak bisa mengembangkan talenta saya. Sampai di mana talenta saya? Saya pasti tidak bisa. Nah, jadi kalau saya ikut gembala yang masih sendirian, saya bisa mengembangkan talenta saya. Pasti yang masih sendirian ini juga ingin didukung. Nah, ini yang saya cari. Jadi
Tuhan menjawab itu lewat Ibu Karti ini, memperkenalkan sama Bu Preskila. Sampai saat ini puji Tuhan, modal yang 20.000 ini saya membantu sedikit-sedikit, tidak langsung bangun enggak, sedikit. Ya Bapak Ibu sudah bisa melihat keadaan kami di tempat ini, ya seperti inilah karya Tuhan sampai saat ini yang ditanam di dalam kehidupan saya. Bapak Ibu yang saat ini sedang putus asa, hilang harapan, supaya kita tidak kehilangan harapan, kita tidak putus asa, datanglah kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, datanglah kepadaku bagi yang letih lesu, terbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Menginspirasi hidupmu melalui kisahku.